Saya harap teman-teman di sini setidaknya sudah pernah menemukan masalah minimal di tempat kerjanya atau di tempat kampusnya kalau masih di fresh graduate. Minimal ada masalah yang ternyata masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan sebuah analitik ya. Yang mana biasanya ketika kita memiliki data untuk kita analisis, kemungkinan besar data tersebut adalah sebuah data yang kita sebut dengan big data. Ini datanya banyak. Pertama, kita mau tahu apa sih yang kita sebut dengan big data sebenarnya. Pertama, konsepnya umumnya sebuah big data itu biasanya ada 3. Teman-teman, di sini ada volume, velocity, dan variety. Tapi beberapa literatur juga menambahkan nih, ada juga yang namanya velocity dan value. Apa yang dimaksud dengan volume? Yang pastinya big data ini banyak ya rekamannya. Mungkin bisa ratusan, ribuan, jutaan, ratusan juta, hingga triliunan datanya. Kemudian velocity, nah frekuensi didapatkan datanya ini itu cepat biasanya, atau real time, bahkan dia dalam beberapa sekian detik datanya bertambah terus-menerus. Contohnya seperti apa? Data transaksi, data misalnya ada di rumah sakit adalah pasien gitu ya. Nah ini ada unsur velocity di dalamnya, dan volume terakhir adalah untuk yang minimum variety. Dia ini bervariasi baik itu maupun terstruktur ataupun tidak terstruktur. Contohnya terstruktur nih seperti teks ya, angka, bahkan yang tidak terstruktur itu seperti audio, gambar ataupun video seperti itu. Nah dari 3 ini terpenuhi, ini sudah bisa kita sebut sebagai big data. Kemudian ada yang menambahkan dengan velocity nih, kualitas datanya gitu kan. Ada yang kualitas data ini data ada yang homogen, yang tidak, tadi disebutkan. Kemudian ada juga yang ya kalau datanya itu ada value-nya, maka kita bisa sebut sebagai big data. Contoh yang tidak ada value-nya nih, misalnya ada data apa ya, data acak gitu, ribuan jutaan data acak yang kita nggak tahu itu dari mana. Nah kemungkinan besar kita nggak bisa sebut itu sebagai big data karena belum tentu ada value-nya gitu, belum ada value-nya gitu. Seperti itu. Ini definisi secara umum untuk big data. Kemudian apa saja sih yang bisa jadi potensi dengan kita memahami big data? Yang pertama, contohnya kita bisa deskripsi demografi. Contohnya adalah sebaran pasien di rumah sakit seperti apa. Ini fungsinya apa? Misalnya tim marketing kita itu kan melakukan gencaran namanya pemasaran, yang mana pemasaran ini butuh dengan anggaran, butuh yang namanya anggaran. Anggaran ini tidak bisa, yang pastinya anggaran itu ada limitnya. Bagaimana kita mengoptimalkan atau membuat dia lebih efisien? Yaitu kita akan melihat pasien mana atau area mana yang ternyata pasiennya itu belum ke rumah sakit kita. Makanya tim marketing kita bisa menyerbu nih dengan promosi ataupun edukasi seperti itu. Kemudian analisis aktivitas, misalnya kita mau lihat seberapa lama sih pasien menunggu di ruang tunggu IGD hingga dia ke rawat inap gitu. Ketika ada waktu yang cukup lama di situ, kita harus cari tahu nih bottleneck-nya di mana gitu ya. Nah ini menjadi salah satu kelebihan potensi ketika kita berbicara terkait big data di kesehatan. Kemudian prediksi prevalensi penyakit. Jadi misalnya ada laporan cuaca nih dalam 3 bulan terakhir, misalnya ke air quality index di daerahnya rumah sakit kita itu menurun 1 tingkat gitu. Nah kemudian apakah laporan diagnosis ini di IGD ataupun di pasien poli kita itu ada perubahan? Kita misalnya ada perubahan, ini bisa kita tanggapi. Jadi ketika ke depan ada perubahan yang sama, kita bisa menyiapkan 1, persediaan di rumah sakit, 2, tenaganya, yang ketiga kita bisa memberikan edukasi ke pasien bahwa jika misalnya nanti terjadi potensi penurunan air quality index di sebuah desa atau sebuah wilayah, kita bisa lakukan seperti ini ya, penyuluhan ataupun edukasi kepada mereka sehingga tidak memperparah tadi diagnosis ditemukan. Yang keempat, ini adalah kita bisa preskriptif keuangan. Artinya kita bisa
memperkirakan jika strategi seperti apa yang kita lakukan terhadap keuangan rumah sakit jika kondisi-kondisi tertentu terjadi. Nah, ini juga menarik karena di sini jarang dilakukan. Biasanya umumnya adalah menunggu revenue datang kemudian kita olah. Nah, ini harusnya kita bisa lakukan selain prediktif, kita juga bisa melakukan preskriptif ya, sehingga nanti bakal mengerti kemana arah hasil dari strategi yang kita set di dalam sebuah rumah sakit. Kemudian ada juga tantangan organisasi, misalnya Bapak Ibu atau teman-teman sudah bekerja di organisasi yang cukup lama, artinya kulturnya sudah terbentuk. Jika memang sudah terbentuk, dalam hal ini misalnya mereka menggunakan hal yang manual atau semi otomatis ya. Nah, akhirnya akan menjadi resistensi untuk kita terapkan di sebuah organisasi. Ini ada kasus bahwa dokter ini merasa bahwa AI ini mengurangi otonom pengambilan keputusan mereka. Wah, hari ini baik ada kepada Dokter Gigi Bobet, selamat bergabung. Ini ada Raisa ingin bertanya, silakan dokter. Ya, terima kasih Pak. Mau tanya, izin memperkenalkan diri, saya Bobet dari Rumah Sakit Rehan. Ini bicara implementasi. Kalau misalkan kasusnya adalah kita berdasarkan hasil data itu signifikan, tetapi manfaat ekonominya itu berbanding terbalik. Jadi misalkan ketika kita olah pakai data itu ternyata hasilnya bagus, ternyata manfaat ekonominya itu jelek, tidak ada gitu. Atau kadang kebalikannya, dari hasil data itu tidak signifikan, tidak bagus, tetapi dari economically impact-nya secara manfaat ekonomisnya itu besar. Nah, itu kita harus ngikut yang mana nih? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat aplikatif ya dok, karena memang biasanya ini terjadi ya dok ya. Oke, jadi begini. Pertama dok, kita harus memperhatikan data yang kita olah terlebih dahulu, karena pada dasarnya data ini kan terjadi akibat kegiatan aktivitas secara real ya di lapangan. Nah, tadi tantangan teknis dalam implementasi itu adalah ada data yang ternyata ini termasuk data-data outliers, sehingga kalau kita masukkan ke dalam sebuah kelompok untuk dianalisis, ini akan membuat dia menjadi bias seperti itu dok. Ini salah satunya yang harus kita lakukan dalam data analitik adalah kita lakukan cleansing. Setelah cleansing datanya, kita akan keluarkan data-data yang sangat terlalu timpang dengan yang lain. Kemudian setelah kita bisa pastikan datanya ini benar-benar sudah cocok, sudah pas analisisnya, nah diharapkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi misalnya tadi data analisisnya mengatakan bahwa ini ada peningkatan, secara ekonominya juga menyatakan demikian. Tapi jika memang masih terbalik juga, nah ini mungkin harus kita lakukan pendekatan lebih jauh dok. Jadinya kita harus melihat secara terbalik, bukan dari data kemudian kita melihat dari hasil akhirnya, tapi kita gali dari hasil ini apakah data yang kita analisis itu benar seperti itu. Apakah target data yang kita lakukan itu benar-benar data yang berdampak terhadap ekonomi tersebut. Jangan-jangan ternyata ada data yang tidak kita analisis, yang ternyata yang faktor tersebut yang menyebabkan perubahan ekonomi yang sangat besar. Nah, jadi tidak ada, jika dalam let's say dalam kasus data yang di-input adalah sesuai dengan kenyataannya, insya Allah 99% biasanya dia sama. Tapi jika memang dia terbalik, mungkin ada faktor lain yang bisa kita cari. Nah, itu menjadi tugas biasanya sebagai analitik untuk melihat kenapa ini bisa terjadi.